wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Dan kali ini kita akan melangsungkan sidak ke kantor Polres Bangkalan, khususnya di kantor SKCK. Buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin sudah cari kerja nih ya, pasti dari perusahaan atau tempat kerja kalian membutuhkan SKCK. SKCK itu apa sih? Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dan kali ini saya sudah bersama dengan petugas SKCK di Polres Bangkalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ngomong-ngomong, sebelum kita bicara lebih lanjut nih, aku pengen kenalan dulu sama bapaknya ya. Boleh. Boleh ya. Bapak siapa ini? Saya Bapak Haji Chandra Setiawan. Saya bertugas di SKCK yaitu sebagai Benma Pembantu SKCK Polres Bangkalan. Saya berdinas di SKCK sudah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, wah luar biasa ya. Berarti kurang lebihnya 4 tahun sudah waktu yang cukup lama. Mungkin teman-teman yang pernah ngurus SKCK di Polres Bangkalan, Khususnya di SKCK ya. Keliling mungkin banyak. Oh, SKCK Keliling, ada juga SKCK Keliling ya di Polres Bangkalan. Ya, khusus untuk pemohon perpanjangan. Oh iya, benar. Baik, Pemohon juga ada. Pak Adi, ngomong-ngomong langsung aja nih ya, kita langsung ke inti pembahasan kita, SKCK. SKCK itu apa sih? SKCK itu Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang definisinya adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seseorang atau pemohon atau warga masyarakat yang membutuhkan, yang dikeluarkan untuk mengetahui biodata dan catatan kriminalitas atau catatan kepolisian dari pemohon tersebut. Apakah yang bersangkutan pernah terlibat kasus perkara pidana atau tidak? Oke. Yang kegunaannya untuk digunakan oleh user, contohnya dari pemerintah, pendaftaran CPNS dan lain sebagainya, dari Polri, dan juga untuk melamar pekerjaan digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ya, berarti SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Untuk melamar pekerjaan ya biasanya ya. Kebanyakan untuk melamar pekerjaan. Betul. Dan kebanyakan nih teman-teman saya nih ya khususnya, kenapa kita melakukan sidak ke SKCK, sering banget bertanya apa sih persyaratan SKCK itu sendiri. Untuk mendapatkan SKCK kira-kira perlu apa aja nih Pak Ade? Untuk persyaratan pembuatan SKCK yaitu ada 3 kriteria. Ya. Yang pertama pembuatan baru, yang kedua perpanjangan, yang ketiga adalah pembaruan. Jadi definisi untuk pembuatan baru yaitu bagi pemohon yang belum pernah membuat SKCK. Kalau yang perpanjangan yaitu pemohon yang pernah buat tapi masa berlakunya, kan ini SKCK ada masa berlakunya sesuai dengan Perkap nomor 18 tahun 2014 selama 6 bulan. Oh, masa berlakunya 6 bulan. Jadi, berarti ada expirednya. Ada expirednya. Jadi setiap 6 bulan atau sebelum 6 bulan harus sudah diperpanjang. Kalau lewat dari 6 bulan itu namanya pembaruan. Permohonan baru. Pembaharuan. Oh, pembaharuan. Ya, Beda sama ya? halnya sedikit sama dengan yang baru. Oh, Cuma kalau yang pembaruan itu tidak harus nulis daftar pertanyaan lagi, sidik jari lagi, tidak. Oh, jadi kalau memohon pembuatan SKCK baru itu ada semacam blanko, daftar pertanyaan. Oh, daftar pertanyaan. Seperti daftar pertanyaan SKCK dan juga formulir sidik jari, itu ada formulir AK23, pemohon harus isi itu terkait ciri-ciri dan lain sebagainya, itu harus sidik jari pemohon karena itu dalam yang berwenang untuk mengelola sidik jari adalah fungsi Inavis. Jadi di fungsi Inavis itu dengan adanya sidik jari itu pemohon sudah terekod data kriminalitasnya dari pihak eskrim. Oh, gitu ya, sudah canggih ya. Oh, juga selain itu ada surat rekom dan lain sebagainya. Dari Polsek pengantar kalau yang baru. Polsek setempat ya, ini ya. Jadi untuk persyaratan pembuatan baru yaitu pertama fotokopi KTP disiapkan masing-masing mungkin 3 lembar karena nanti ke Polsek ada untuk pembuatan rekomnya yaitu fotokopi KTP 3 lembar, fotokopi KK
3 lembar, akte lahir 3 lembar, terus surat vaksin, fotokopinya saja, foto 4x6 background merah, mungkin siapkan 10 lembar, surat rekom dari polsek setempat kalau dari kecamatan. Kalau dari kota, wilayah kota, tanpa harus surat rekomendasi dari polsek, karena di Polres Bangkalan kan belum ada sektor kota, sektor kota, dan juga pengantar dari kecamatan tidak usah. Jadi pemohon itu bisa kalau dari kecamatan minta pengantar dari RT RW baru ke polsek untuk pengurusan rekomnya. Ada juga ada solusi lagi, misalnya pemohon nggak mau pakai rekom dari polsek, bisa langsung daftar SKCK online. Caranya di Google buka website www.skckonline.com. www.skckonline. Jangan lupa ya. Jadi nanti di SKCK online itu ada menu, nanti diklik menunya, nanti muncul isi formulir. Nah, nanti diikuti, diisi formulirnya. Setelah diisi semua formulirnya, baru di print out. Jadi setelah di print out, baru print outnya itu dibawa ke Polres bersama berkas yang lain seperti KTP, KK akte, surat vaksin, dan fotonya pas foto 4x6 background merah. Kalau yang pembuatan baru, yang perpanjangan, yaitu persyaratannya fotokopi KTP 1 lembar, KK 1 lembar, fotokopi akte lahir 1 lembar, fotokopi surat vaksin 1 lembar karena masa pandemi, terus sama pas foto ukuran 4x6 background merah sebanyak 3 lembar sama stop map. Jadi supaya, kenapa kita haruskan stop map? Supaya datanya itu, berkasnya itu tidak campur dengan pemohon yang lain. Nah, betul itu. Memang harus ya. Jadi satu pemohon harus satu map, biar nggak ini ya tertukar juga. Tertukar. Ya. Untuk persyaratan yang pembaruan ini beda lagi, karena yang pembaruan ini masa berlakunya lewat dari 1 tahun dari masa pembuatan. Misalnya contoh, pemohon buat tanggal 2 Februari 2022. Nah, terus pemohon datang lagi ke Polres atau ke SKCK keliling atau ke mall mau perpanjang, kebanyakan pemohon kan seperti itu harusnya pembaruan. Ya setidaknya harus daftar online dulu. Nah, setelah dapat screenshot dari online itu barcode-nya, itu baru dibawa ke Polres dengan sama persatuan dengan yang perpanjangan tadi, yaitu fotokopi KTP, KK akte, sama surat vaksin, dan pas foto sebanyak 3 lembar setelah map, dan hasil print out dari SKCK online tersebut. Berarti praktis ya, praktis ya, betul. Tanpa harus ke polsek lagi dan tanpa harus pengisian daftar pertanyaan. Kalau yang baru tadi kan harus ngisi daftar pertanyaan, sidik dan lain sebagainya juga. Berarti lebih cepat ya. Lebih cepat untuk yang perpanjangan dan pembaruan. Betul sekali. Nah, mungkin untuk pelaksanaannya, penyelesaiannya mungkin kalau yang perpanjangan atau pembaruan dengan catatan ya, tidak antri, tidak banyak pemohon, mungkin nggak sampai 5 menit sudah selesai. Lebih efisien waktu. Berarti masuk ke loket, berkas sudah diterima petugas, 5 menit selesai. Ngambil nomor antrian, ngadep petugas, sama petugas di register. Setelah itu diproses untuk penelitian dan cetak SKCK, SKCK-nya. Bisa lebih cepat lagi di SKCK keliling maupun di mall, karena di sana khusus untuk perpanjangan dan pembaruan. SKCK keliling, berarti petugasnya keliling dong? Petugasnya mobil SKCK keliling itu berada di alun-alun kota Bangkalan, pusat kota. Jadi lebih mudah untuk diakses oleh setiap hari. Setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 kalau Senin sampai Kamis. Kalau Jumat jam 8 sampai jam 10. Standby ya. Jadi SKCK-nya untuk perpanjangan ya, itu bisa langsung juga dilakukan di mobil SKCK keliling yang di MPP Mall lantai 3. Ada tiap Senin sampai Jumat kalau di Banplas. Kalau yang keliling hari Senin sampai hari Sabtu. Itu khusus yang perpanjangan ya? Yang perpanjangan sama pembaruan. Ya, oke guys, ternyata bikin SKCK itu bukan hanya bisa dilakukan datang ke Polres aja, tapi kalian juga bisa perpanjangan SKCK melalui mobil
SKCK keliling dan juga di mall Banklas khususnya ya di Bangkalan. Betul begitu ya Pak Adi ya? Di Banklas lantai 3. Banklas lantai 3. Jadi nggak perlu khawatir nih buat kalian-kalian yang ingin perpanjangan SKCK tapi males nih yang mau ke Polres atau rumahnya lebih dekat ke alun-alun atau lebih dekat ke Banklas ya. Jadi bisa langsung aja datang ke sana ya. Nah, di Banklas lebih enak lagi karena jam operasionalnya lebih panjang sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Jam 3 sore Senin sampai Jumat. Cuma jam antara jam 1 atau jam 12 itu istirahat satu Masih jam. break ya, sholat ya, isoma. Oke Pak Adi, sebelum saya lanjutkan nih, ini banyak sekali nih yang nitip pertanyaan nih ya. SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu menjelaskan tentang apa sih kok banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk tempat kerja dan lain sebagainya. Untuk SKCK itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para perusahaan untuk mengetahui, tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwa calon tenaga kerjanya itu bermasalah terkait hukum atau tidak, ada catatan hukumnya atau tidak. Jadi perusahaan membutuhkan SKCK untuk membantu untuk mengetahui latar belakang dari calon tenaga kerja tersebut. Ya, itu penting ya. Penting sekali. Takutnya nanti perusahaan sudah menggunakan pemohon itu, tapi pemohon itu bermasalah atau pernah terkait tindak pidana. Gitu. Pidana aja ya berarti tindak pidana. Ya. Gitu. Berarti kalau orang yang pernah tersangkut tindak pidana atau pernah melakukan kriminalitas tidak bisa dong? Itu bisa. Tetap bisa kita keluarkan SKCK, cuma di SKCK-nya itu ada catatan khusus. Salah satu contoh misalnya pemohon atas nama A itu pernah terlibat kasus pembunuhan, pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Itu nanti di catatan SKCK-nya ada khusus bahwa yang bersangkutan pernah terlibat kasus perkara pidana pembunuhan pasal 340 KUHP dan diputus oleh Pengadilan Negeri dengan masa hukuman 20 tahun dari tanggal sekian sampai tanggal sekian selama 20 tahun itu. Jadi di SKCK-nya ada catatan khusus. Ada catatan khusus. Jadi untuk para user nih ya, bapak-bapak bos, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi juga harus teliti, jangan cuma dibaca aja. Ada SKCK-nya. Jangan ya, tetap ada SKCK, tapi keterangan di bawahnya ditulis jika yang bersangkutan pernah terlibat kasus perkara pidana. Itu biasanya dengan kami dibedakan. Biasanya kalau yang tidak terlibat kasus perkara pidana itu tulisan catatannya tidak ditebalkan. Tapi yang pernah terlibat kasus perkara pidana itu kita tebalkan. Jadi untuk user itu lebih mudah membacanya. User ya harus cermat loh ya. Yang tebal atau yang tidak tebal. Jangan asal menerima SKCK. Ya. Jangan cuma dibaca judulnya aja. Ada SKCK-nya, aman. Bukan ya. Karena di setiap SKCK itu sudah ada keterangannya masing-masing ya. Betul. Baik. Ini banyak sekali nih Pak Adi ya, nggak apa-apa ya saya minta waktunya. Dan juga ini saya butuh dijelaskan juga kalau misalnya yang bersangkutan membuat SKCK sebelumnya belum pernah terlibat kasus perkara pidana. Nah, waktu sudah mendapat SKCK kan masa berlakunya 6 bulan. Nah, setelah 3 bulan setelah mendapat SKCK yang bersangkutan terlibat kasus perkara pidana di luar, nah itu sudah secara otomatis SKCK-nya tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan itu tetap masuk ke database. Ya? Aman ya Pak Adi ya. Baik, jangan khawatir ya bos-bos. Baik, selanjutnya nih Pak Adi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan kepada kami nih ya. Baik Pak Adi, tadi di awal sudah Pak Adi jelaskan ya, banyak sekali persyaratannya yang harus dibawa oleh pemohon untuk mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, misal nih Pak Adi ya, ada pemohon jauh-jauh dari ujung Kota Bangkalan, misalkan nih dari Ponang jauh ya. Jarak tempuhnya mungkin perjalanannya bisa 2 jam atau 1,5 jam. Iya, benar. Misal pemohon
dari persyaratan yang harus dibawa itu ada satu yang ketinggalan. Jangan Gimana, khawatir, Pak Adi? itu kami di ruang SKCK maupun di mobil dan di mall itu ada kontak person. Oke. Ya, kontak person itu digunakan untuk jika ada pemohon yang mau konsultasi, mau pengaduan, dan mau menanyakan hal-hal yang kurang memahami terkait SKCK, bisa langsung menghubungi ke kontak person yaitu 085 2321 2334. Kebetulan itu langsung dengan kontak person SKCK. Jadi nanti selalu 24 jam ya. bisa online. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman semua Dicatat. Dicatat. Nah, nomor HP-nya ada di sini HP-nya. ya. Luar biasa loh ya. Jadi kalau misalnya kurang yang ditanyakan ibu tadi, ada yang satu aja yang kurang, misalnya ada, kecuali yang paling fatal nggak bisa ditoleransi adalah pas foto. Oh, pas foto. Iya. Iya, karena kan kita SKCK-nya bisa keluar nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Pas Nggak foto. bisa dong ya. Kalau misalnya- Jangan sampai nih lagi ya pakai fotonya mantan, nggak boleh. Jangan sampai. Terus Baik. kalau akte atau surat vaksin atau fotokopi KK itu bisa dikirim via WA ke nomor bisa. kontak. Nanti petugas akan Membantu ngeprintkan di sini. dipungut biaya nggak? Nggak ada, Wah, gratis. luar biasa nih ya. Jangan khawatir. Ya, inilah kalau salah satu misalnya ada keuntungan petugas yang SKCK pungut biaya, Makassar. silakan laporan ke kontak person Oh tersebut. iya. Sangat terbuka ya. Ya, transparan. Transparan. Baik, selanjutnya nih Pak Adi nih ya, SKCK, Surat Keterangan Catatan Kriminal. Dan yang mengeluarkan kali ini di Polres Bangkalan. Setiap Polres ada ya Pak Adi? Ada, Setiap Polres ada. Untuk penerbitan SKCK di Polres Bangkalan, apakah hanya melayani masyarakat dari Bangkalan saja, ataukah masyarakat dari luar Kabupaten Bangkalan juga bisa? Untuk penerbitan SKCK khusus yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan, dari luar bisa, asalkan ada surat domisili yang ditandatangani langsung oleh Kadis Penduduk Kabupaten Bangkalan. Oh, nih kalau- ini sering juga iya. loh yang tanya, Yang tanya. saya orang Sampang, saya orang Sumeneb, mau bikin SKCK di Bangkalan, tapi KTP saya KTP Sampang, bisa nggak sih? Gitu. Itu harus ada surat domisili yang dikeluarkan Dispenduk Kabupaten Bangkalan. Kebanyakan pemohon itu Ya. pernah sharing ke saya melalui sarana kontak, itu menanyakan bahwa Pak, saya KTP saya dari Pamekasan, ada yang dari Jombang, ada yang dari Sidoarjo, Sampang Ya. dan sebagainya. Apakah saya bisa Pak buat SKCK di Polres Bangkalan? Nah, bisa saja, asalkan yang pemohon bisa menunjukkan surat domisili yang ditandatangani resmi oleh Kadis Penduduk Kabupaten Bangkalan. Karena kemarin itu setelah saya ikut pelatihan di Polda, itu dijelaskan bisa saja asalkan dari kabupaten yang tanda tangan, jangan hanya dari pihak Klebun maupun dari kecamatan. Itu harus dari resmi dari Dinas Kependudukan. Catatan sipil dan kependudukan. Oke. Dan- Ya, oke guys, sudah terjawab ya. Jadi buat kalian-kalian yang berasal dari luar Kabupaten Bangkalan, bisa aja untuk bikin SKCK di Polres Bangkalan, namun harus menyertakan surat domisili yang ditandatangani oleh Kadis Penduk Kabupaten Bangkalan. Betul begitu ya Pak Adi ya? Dengan menggunakan alamat yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kadis Penduduk Bangkalan. Jadi yang bersangkutan 35, nah domisilinya itu yang diterbitkan dalam. Oh, berarti nanti Pak Adi untuk input data di SKCK-nya bukan alamat bukan alamat yang tertera di tertera KTP. dalam KTP, bukan, tapi Oke. dari domisili itu. Oke. Karena itu lingkup wilayah hukumnya Polres Bangkalan. Oke, ya. Itu ya. Oke. Betul. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Adi, permohonan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Ini hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia sajakah, atau warga negara asing yang ke Indonesia apakah bisa untuk mendapatkan SKCK? Untuk warga SKCK ini diterbitkan
untuk WNI dan WNA. Oh bisa ya berarti ya? Bisa, WNA juga bisa membuat, itu sudah dijelaskan di Perkap nomor 18 tahun 2014, pasal 10 itu untuk WNA dan pasal 11 mohon maaf saya ulangi, pasal 10 untuk warga negara Indonesia WNI dan pasal 11 untuk warga negara asing. Oh, jadi cuma ada bedanya persyaratannya antara WNI dan WNA. Kalau yang WNI itu biasa seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma kalau yang WNA itu tetap sama seperti yang pembuatan baru. Cuma ada tambahan yaitu paspor, visa, harus disertakan visa, apa dia visa kerja atau visa berkunjung atau visa bertempat tinggal, dan juga kitab dan kitas. Berarti dokumentasinya harus lebih lengkap. Berarti kalau kayak saya ini mau bikin SKCK harus menyertakan visa dan paspor saya ya. Kalau jadi WNA ya Bu ya. Oh iya, kelihatan seperti ini ya. Boleh ya. Mohon maaf Bu, kalau WNA itu beda lagi. Kalau yang WNI itu pas fotonya background merah. Oh iya. Tapi kalau yang WNA itu background kuning. Kemarin juga ada pemohon tahun 2021 asal Maroko, cuma tinggalnya di Gria Anugrah. Oh iya. Jadi backgroundnya itu fotonya backgroundnya menggunakan background kuning dan dilengkapi dengan kitab-kitab dan lain sebagainya. Saya penasaran. Kira-kira WNA itu bikin SKCK untuk apa sih? Itu untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi WNA yang ke Indonesia dan ingin mencari pekerjaan di Indonesia pastinya membutuhkan SKCK. Dan WNA jangan khawatir, bisa dong juga dapat SKCK ya, tentunya dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh Pak Adi ya. Baik Pak Adi, ini mungkin salah satu permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang merantau di jauh sana ya, pengen melamar pekerjaan di suatu tempat tapi orangnya lagi merantau. Nah, apakah pembuatan SKCK ini diwajibkan harus orangnya sendiri yang datang atau bisa diwakilkan? Nah, saya jelaskan untuk yang khusus pembuatan baru, yang baru pertama kali buat, wajib yang bersangkutan hadir karena kita butuh sidik jarinya. Oh iya. Kalau misalkan dia punya sidik jari nih. Nah, itu beda lagi. Kalau yang bersangkutan pernah buat sebelumnya atau yang dikatakan perpanjangan atau hanya memperbarui atau mengganti keperluannya, itu bisa diwakilkan oleh pihak keluarga yang sesuai dengan kakak. Berarti dicek sama kalau anak tunggal misalnya tunggal misalnya sebatang kara, bisa orang terdekatnya atau siapanya yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti SKCK-nya diserahkan yang mewakili dengan catatan yang mewakili itu bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diberikan mandat oleh pemohon tersebut. Berarti memang petugas SKCK ini friendly ya. Siap. Tidak menyulitkan buat kalian-kalian semua, apalagi kita khususnya nih ya petugas yang ada di SKCK ini membantu rekan-rekan saudara-saudara sekalian untuk mencari kerja, memudahkan ya, melancarkan. Baik, mudah-mudahan rekan-rekan semua saudara-saudara jangan takut untuk membuat SKCK maupun perpanjangan. Kalau misalnya tidak bisa hadir langsung ke kantor, bisa diwakilkan khusus yang perpanjangan atau pembaruan. Tapi kalau yang baru wajib. Karena ada pengisian data awal dan juga rumus sidik jari. Nah, kalau sudah punya SKCK-nya, tolong jangan sampai hilang. Nah, itu dia. Perlunya harus difotokopi, diperbanyak. Karena kenapa? Kalau SKCK-nya yang pertama baru buat terus hilang, tidak ada fotokopi dan sebagainya, harus buat baru lagi. Harus bikin baru lagi. Apakah tidak bisa nih Pak Adi, misalkan nih ya, orangnya pernah bikin, cuma ya kan? lupa, hilang, atau entah kemana, dimakan rayap kali ya. Tapi di dalam SKCK itu ada nomor NIK.
ada nomor NIK benar Ibu, tapi yang kami khususkan adalah nomor SKCK-nya dan tanggal pembuatannya. Jadi kalau yang pemohon itu misalnya SKCK-nya hilang, tapi nomor SKCK sama tanggal pembuatan SKCK-nya hafal, bisa langsung dicekkan di sini. Wah, Kalau sesuai, baru kita bantu. dicatat. Nah, itu Jangan cuma password ATM yang dicatat. itu nomor SKCK-nya yang Ya. tertera di bawah logo Tribrata Ya, Polri, betul. yang ada logo Polri-nya. Itu nanti ada nomor yang SKCK. Nah, di situ ada nomornya. Terus yang di bawah itu ada tanggal penerbitan SKCK dan sampai masa berlakunya. Nah, itu tanggal penerbitannya yang dicatat sama nomornya. Kalau Oh, ya. nomor sama bulan ya, nomor sama bulan tahun pembuatannya itu. Misalnya nomornya sekian, bulannya misalnya pernah buat tahun 2016. Ya. Nomornya sekian Pak, bulan ini, tahun ini, tanggal ini Pak saya buat tahun 2016 kemarin. Oh ya, saya coba cekkan. Kalau ada datanya yang bersangkutan bisa. Wah. Oke. Kalau misalnya hilang tuh ya, untuk antisipasi satu bisa dengan di-scan, bisa difotokopi perbanyak disimpan di rumah fotokopinya. Jadi nanti untuk perpanjangan itu mudah, nggak harus buat baru lagi atau enggak memperbarui, bisa pakai SKCK online tanpa harus ke polsek ngurus rekom lagi ke polsek karena ada masih ke RT RW dan lain sebagainya. Itu daftar online tanpa harus ke polsek bisa langsung Bu. Kami untuk dengan adanya online ini, tujuan kami petugas pelayanan SKCK yaitu untuk mengurangi adanya calo atau pungli di luaran sana. Itu ya. Karena Jadi, saya mendengar ya. langsung dari pemohon, Pak saya Oke. kesini kena biaya ini, saya kesini kena biaya ini. Padahal ini isinya hanya 30.000. catat. Ya, Hanya 30.000 Ya, ya. Jadi orang di luaran sana yang Sesuai dengan pernah PNBP. PNBP Ya. yaitu PP nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri khusus SKCK dibebankan biaya 30.000. 30.000. Itu berlaku mulai tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017. 17. Yang sebelumnya 10.000 naik menjadi 30.000. Baik. HP saya bunyi-bunyi terus nih ya. Iya. Banyak sekali yang chat titip pertanyaan karena pada tahu saya lagi sidak ke kantor SKCK Polres Bangkalan. Kayaknya teman-teman kita ini masyarakat khususnya yang lagi nonton tayangan ini banyak yang antusias sekali untuk menanyakan serba-serbi tentang SKCK. Buat kalian-kalian yang masih penasaran atau ada unek-unek nih, langsung aja ya ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe, oke? Baik, selanjutnya nih, Pak Adi. Oke. Dulu Iya. saya waktu mau nyari kerja nih ya, saya pernah juga bikin SKCK. Kebetulan saya dari desa, jadi persyaratannya itu harus melampirkan rekomendasi dari polsek setempat, dan bukan langsung ke polseknya juga. Saya harus dari bawah nih, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Baru ke polsek. Iya. Ada yang ke Korame dan lain sebagainya. Oh iya, ada yang ke Koramil juga ya. Tapi nggak ke KUA ya. Ya, kan itu luar biasa sekali perjalanannya, panjang kali lebar. Nah, persyaratannya nih Pak Adi, emang harus ya kalau buat SKCK itu melampirkan rekomendasi dari bawah Polsek seperti itu. Oke. Yang khusus untuk pembuatan baru itu kami wajibkan sama yang pembaruan yang sudah Iya. mati dari 1 tahun. Nah itu kami wajibkan. Kenapa? Karena rekomendasi itu di surat rekomendasi dari polsek itu ada catatan apakah yang bersangkutan pernah terlibat kasus perkara pidana atau tidak, termasuk residivis dan lain sebagainya. Selain itu juga masyarakat kami mudahkan untuk daftar online. Kalau misalnya tidak mau ke polsek atau ke RT RW itu kami mudahkan melalui online. Jadi SKCK online itu karena di online itu sudah dicantumkan pertanyaan sedetail mungkin terkait perkara pidana yang bersangkutan. Kalau toh misalnya di data online tersebut pemohon memberikan keterangan palsu, Bisa dituntut. bisa dituntut. Ya. Jadi Betul. dari itu kami disuruh nanti pembuatan baru itu dikasih belangko kan, dikasih belangko untuk
untuk mengisi apakah yang bersangkutan pernah terlibat kasus perkara pidana, nah itu kami punya arsipnya. Jadi sewaktu-waktu user menanya kalau ini Pak pernah tersangkut perkara pidana kok di sini SKCK-nya nggak ditulis, ini loh Pak data dari pemohon itu kita ambil, kita tahan karena memberikan keterangan palsu pada. Baik, jangan main-main ya, jangan bohong-bohong. Jadi isilah data di belangko sesuai dengan faktanya, realita atau faktanya. Baik. Dan juga mohon maaf Bu, Ya? ini tambahan. Jadi yang bagi pemohon yang baru memang wajib. Kenapa? Misalnya untuk pendaftaran TNI Polri itu kan secara kedinasan itu pihak wilayah itu harus mengetahui, misalnya pencalonan kepala desa, TNI Polri dan lain sebagainya itu harus mengetahui karena di Polsek itu didata juga. Ya, untuk kelancaran dan ya kemudahan. Kalau misalnya masyarakat itu tidak mau buat rekom, ya dengan cara daftar online itu aja. Daftar online. Daftar online itu berarti bukan untuk perpanjangan ya, pemohon baru juga bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa pemohon baru. Oh. Kenapa saya dulu belum ada? Jadi online Iya. itu kenapa ada SKCK online itu khusus yang domisili Bangkalan ya. Yang berasal dari katanya Ibu kecamatan atau Iya. desa. Iya. Kan? Kalau yang kota tanpa harus adanya rekom. Baik, buat kalian-kalian nih yang nggak mau ribet, ya, nggak mau capek, dan buat kalian yang mageran pastinya ya. Jadi buat kalian yang pengen bikin SKCK tapi males nih ngurusnya dari bawah RT, RW, kelurahan, kecamatan, polsek, langsung aja diklik di websitenya www.skckonline.com. Bisa langsung diklik Atau di enggak situ ya. www.skck.polri.go.id. Catet ya. Baik, selanjutnya ini Bu, mohon maaf saya Gimana? tambahkan lagi. Ya. Itu bisa dilihat dari Instagram maupun Facebooknya SKCK Polres Bangkalan. punya Facebook, punya ada. Instagram ada. Jadi mohon saling berteman, bisa menambah silaturahmi dan juga menambah informasi di media sosial. luar biasa loh ya. Sudah kami share di Ternyata Facebooknya. SKCK Polres Bangkalan ini mengikuti tren Siap. perkembangan informasi teknologi. Jadi memang harus kita bisa mengikuti zaman ya. Bisa mengikuti zaman. Jadi untuk mengetahui kontak personnya bisa melalui Facebook itu sudah ada kontak person, sudah di-share ke Facebook, dipublikasikan melalui Facebook dan Instagram. SKCK Polres Bangkalan. Baik Pak Adi, untuk bikin SKCK kita saat sudah masuk nih ke tempat pelayanan SKCK, pastinya ada prosedural yang harus dilakukan, antri ya, budayakan antri. Lalu nanti di situ sudah ada petugas tentunya ya yang mengarahkan sudah ada. ya, operator-operator juga sudah siap. Saya lihat ada beberapa komputer di sini dan juga banyak sekali kursi-kursi dan juga meja ya yang sudah disiapkan fasilitas untuk kenyamanan pemohon gitu ya. Dan Pak Adi, saya pengen tahu nih kira-kira estimasi waktu untuk pembuatan SKCK ini kira-kira berapa lama sih? Memakan waktu berapa jam atau berapa hari, berapa tahun? Kira-kira gimana nih Pak Adi? Nah, di sini kami memberikan waktu untuk pembuatan baru yaitu 60 menit. 60 menit? 60 menit, 1 jam. Kalau yang perpanjangan adalah 45 menit. Tapi kalau diperkat itu estimasi waktu waktu. Tapi diperkatnya itu pembuatan 1 kali 24 jam. Jadi kita lebih cepat. Biasanya kan 24 jam selesai. Oh gitu. Jadi kita hanya diselesaikan hanya dengan waktu 60 menit pembuatan baru dan 45 menit untuk perpanjangan dan pembaruan. Baik, saya sampai tahan nafas loh ya. Karena di aturannya seharusnya 24 jam, tapi jangan khawatir di Polres Bangkalan hanya dengan 60 menit saja.
kalian sudah bisa langsung bawa pulang SKCK untuk pemohon baru ya. Maupun untuk perpanjangan. yang perpanjangan estimasi waktunya 45. sekitar 45 menit, itu pun kalau antri Kalau ya. antri. Tapi kalau nggak antri, misalnya contoh di Ya. Polres, kalau waktu-waktu misalnya kan ini SKCK kadang-kadang musiman Bu. Ada musim PNS-an, Betul. musim Jadi bukan kepala Polres desa, aja. dan musim Iya. TNI Polri. Bukan ternyata bawa aja yang musiman iya. gitu. Ternyata SKCK juga ada Ada musimannya. musiman. Iya. Jadi banyak estimasi pemohon itu kan kita tidak tahu. Kadang-kadang kalau musim PNS-an, P3K, kayak Iya. dulu PPG dan lain sebagainya. Yang pasti lebih pemohon membludak ya. Membludak, iya. Benar-benar. Saya pernah tuh lihat di depan gedung ini juga sampai dibukakan tenda gitu ya. Isi tambahan. Kayak seperti mau ada manten gitu. betul. Saya pikir ada sunatan di sini. Nah, saking membludaknya masyarakat yang antusias untuk membuat SKCK dengan keperluan seperti IPNS, B3K dan lain sebagainya. Karena kan ada musiman. Kalau hari-hari normal ya cepat, nggak sampai paling 5 menit atau ini sudah selesai. Nah, Yang penting Iya. dengan catatan berkas lengkap, pengisiannya daftar pertanyaan dan sidik jari yang bagi pemohon yang baru itu sudah diisi semua, tinggal diproses paling pengecekan kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15 menit sudah selesai. catat harus lengkap Harus ya. lengkap. Tapi kalau masih ada yang ketinggalan, yaitu dengan ya. cara di kontak person betul. tadi nanti dibantu sama petugas di sini untuk dibantu diberikan. Kalau yang lokasinya jauh. Benar. Oke. Pak Adi, dari tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang SKCK. Saya penasaran, mungkin ada contoh belangko atau contoh permohonan SKCK seperti apa sih Pak Adi nih? Kayaknya sudah pegang-pegang kertas nih ya. Iya, Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi pemohon yang harus dilengkapi Ya. persyaratannya yaitu fotokopi KTP, pengisian formulir sidik jari, terus daftar pertanyaan SKCK. Ya ini yang harus ditulis sama Oh, pemohon. ini yang tadi untuk Ya. yang pemohon baru ya. Baru, oke. Betul. Jadi ini yang untuk pemohon baru wajib mengisi ini karena kita untuk mengetahui data identitas dari pemohon tersebut. Baik. Dan isinya terkait identitasnya, riwayat sekolah. Guys, kalau gue lihat tulisannya kayak gini, inget zaman sekolah ya, suruh ngisi pertanyaan-pertanyaan banyak banget kayak ulangan kita. Ya memang di kami petugas SKCK untuk proses penelitiannya Bu. Ya. Untuk mengetahui karena dalam pengurusan SKCK itu ada beberapa tahapan seperti penelitian, penilaian, terus dan juga penerbitannya, baru penerbitan SKCK. Jadi ada nilai-nilainya yang tertera dalam berkas itu, ada harus kita nilai apa legalitasnya dan lain sebagainya, akuntabilitasnya itu harus kita pedomani. Karena kenapa? Untuk antisipasi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takut disalahgunakan oleh pemohon dan lain sebagainya. Jadi kita di sini identitas pemohon, identitas keluarga pemohon itu harus ditulis dalam daftar pertanyaan khusus yang pembuatan baru. Jadi pemohon yang baru harus dan wajib mengisi daftar pertanyaan. Jadi kami petugas mewajibkan bagi pemohon yang baru ini mengisi daftar pertanyaan serta blanko atau formulir sidik jari. Nah ini, jadi nanti diisi setelah pengisian ini baru diserahkan ke petugas sidik jari atau petugas inafis, baru nanti dikeluarkan seperti blanko ini, yaitu blanko bentuk AK24, yang ini kan AK23. Ini pengisian formulirnya dan ini adalah hasilnya dari sidik jarinya pemohon. Nah, dan selanjutnya setelah pengisian sidik jari, berkas-berkas yang diisi sama daftar pertanyaannya semua diisi. Ini pemohon juga mengisi data identitas pribadi maupun keluarga dan juga data riwayat sekolah, data saudara kandung, dan juga data perkara pidana yaitu criminal case namanya, bahasa Maduranya ya, criminal case. Oh iya. Ya, bahasa Madura Timur. Jadi ini
ini perkara pidananya. Yang pertama, apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Nah, jika saudara pernah, baru ditulis pernah dan tahun berapa. Itu harus sesuai dengan realiti dan fakta, gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan fakta, sewaktu-waktu ada tuntutan, pemohon bisa kami tuntut karena memberikan keterangan palsu kepada petugas. Dan juga pemohon juga mengisi terkait pelanggaran seperti norma, ya, dari pelanggaran hukum dan atau norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Misalnya pernah melakukan tipiring, tindak pidana ringan, misalnya minum minuman dan pernah ditangkap, itu diisi. Itu tipiring, tidak masuk, ya kan masuk norma ini Bu, di masyarakat lah, intinya itu ditulis juga. Tapi kebanyakan masyarakat di sininya yang tidak mencantumkan. Karena kenapa? Mungkin merasa malu dan lain sebagainya, tapi itu wajib diisi. Tapi ini nggak masuk dalam catatan SKCK dong, maksudnya pernah terkait tindak pidana gitu. Oh enggak, yang pernah dihukum maksudnya baru kita masukkan ke dalam catatan. Yang pernah dihukum dan divonis sama pengadilan dan ditahan di rutan. Oke, catat. Jadi yang pernah terlibat kasus perkara pidana itu pernah keluar dari lapas, itu perlu dilampirkan surat bebas dari lapas, surat putusan penahanan dari pengadilan, dan juga rekomendasi dari polsek setempat bagi yang terpidana. Jadi itu persyaratan tambahan tadi. Untuk kami cantumkan dalam SKCK-nya. Baik Pak. Terus yang ini terakhir ditulis Bangkalan, tanggal pembuatan, tanda tangan dan nama lengkapnya. Nah, ini contohnya. Jadi SKCK online, ini bentuknya, barcode-nya seperti ini. Barcode-nya seperti ini. Jadi pemohon tidak harus ke polsek. Jadi ini tidak ada surat rekom dari polsek, tidak ada, langsung KK dan akte lahir serta surat vaksin. Jadi yang ini wajib bagi yang tidak ke polsek, surat SKCK online. Barcode-nya ada barcode-nya, jadi kita nanti tinggal ngecek dari barcode-nya ini. Tapi walaupun sudah daftar online, untuk pemohon baru nyampe sini tetap harus mengisi belangko yang baru. Mengisi belangko Khusus pemohon yang baru tetap mengisi karena kita untuk data pemohon, data awal dari pemohon. Jadi selanjutnya setelah dapat SKCK, difotokopi dan untuk perpanjangan tanpa harus mengisi belangko ini lagi. Kecuali yang pembaruan ya sudah lewat dari masa, misalnya 1 tahun lebih, nah itu bisa ngisi. Kalau sudah expired. Makanya jangan sampai expired. Kalau misalnya sudah mau habis kan kita sudah kasih tenggang waktu 6 bulan, juga bisa diwakilkan dan lain sebagainya. Mohon kepada pemohon SKCK agar jangan sampai SKCK-nya expired. Itu aja, biar ya kadang-kadang pemohon itu merasa kok ribet ya, karena ya tadi itu karena sudah masa expirednya sudah lewat. Sebenarnya nggak ribet loh ya, nggak ribet banget. Ya. Itu pun misalnya yang bersangkutan ada di luar negeri, diwakilkan keluarga datang ke sini. Bisa. Nah, ngomong-ngomong nih ya, SKCK ini ada nih temenku pelayaran, dia pernah tanya. Jadi SKCK-nya itu dia bikinnya dari Polda Jawa Timur. Bener ya? Kayak gitu ya? Itu untuk pengurusan visa, paspor, dan lain sebagainya. Melamar pekerjaan ke luar negeri misalnya. Yang menerbitkan? Polda Jatim. Ya. Berarti ke Polres Bangkalan hanya mengurus rekom. Bukan belangko ini ya. Belangkonya beda ya sama SKCK. Beda. Jadi kami jelaskan untuk yang penerbit, yang pemohon keperluan ke luar negeri, misalnya berlayar ke luar negeri, melanjutkan sekolah ke luar negeri, mengurus visa, paspor dan lain sebagainya, itu kami di Polres Bangkalan hanya menerbitkan rekomendasi. Baik. Jadi dari polsek daftar minta rekom polsek,
di Polres juga diterbitkan rekom lagi, nanti pemohon wajib ke Polda untuk mengurus SKCK. Jadi itu di Perkap itu sudah dijelaskan. Jadi untuk Polres kewenangannya yaitu di tingkat Polres yaitu melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah di lingkup lokal ya Bu ya. Kalau ke luar negeri itu wajib ke Polda. Kalau ke luar negeri persyaratan berlayar, kalau cuma berlayar di sini ya cukup tingkat Polres. Sesuai prosedur untuk perjalanan ke luar negeri ataupun pokoknya yang berkaitan sama luar negeri itu gitu, yang memiliki wewenang itu tingkat Polda dan juga bisa Mabes. ke Polda Jatim. Bingung nih ya, mau masuk ke Jalan polisi aja Ayani kita nomor 116 Surabaya. Ya. Jalan Ayani. Ke bagian apa tuh? Ke bagian pelayanan SKCK Ditintelkam Polda Jatim. Oh, di gedung Ditintelkam. Ditintelkam Polda Jatim. Baik. Nanti Pelayanan kalau SKCK Ditintelkam Polda Jatim. Bang urus ke sana mungkin bisa langsung tanya petugas yang ada di penjagaan depan ya. Nanti pasti akan diarahkan dan gitu Nanti ya Pak ya. diarahkan, iya. Persyaratannya tentu sama ya Pak Sami, ya. sami. Oke, terima kasih. Pak Adi, Bu. kalau ada masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini ingin melamar pekerjaan di luar kota Bangkalan, tapi SKCK-nya urus di Polres Bangkalan, kerjanya cuma boleh di lingkup Kabupaten Bangkalan aja atau SKCK ini bisa untuk melamar pekerjaan dimanapun? Atau gimana ini? Kalau yang tingkat Polres Ya. itu hanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Dalam negeri. Jadi teman-teman untuk SKCK dimanapun Anda buat ya, kalau yang domisili atau tempat tinggalnya di Bangkalan, buatnya di Polres Bangkalan, bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di mana saja asalkan di Indonesia. Dalam Ya, negeri. Kalau dalam yang negeri. ke luar negeri itu lingkupnya sudah Polda Jatim. Polda dan Mabes. Jatim ya, betul. Ya. Pak Adi, Bu. mau nanya nih, misalkan nih ya, kita akan pindah. Ini soalnya juga ada nih tetangga aku seperti itu. Jadi mau pindah rumah, kok perlu ya bawa SKCK? Perlu ya, memang bener ya. Memang perlu Ibu. Bukan ngadi-ngadi tuh. Enggak, perlu memang. Perlu ya. Jadi Ya. SKCK itu bukan hanya untuk melamar pekerjaan saja, pindah tempat, adopsi anak dan sebagainya itu ada. Perlu diterbitkan SKCK. Oh ya, memang ada. Dibutuhkan ya. SKCK karena ini SKCK ini digunakan untuk user di luar Bangkalan juga. Ya. Jadi misalnya pemerintah Mojokerto yang bersangkutan awalnya tinggal di Bangkalan. Ya. Terus pindah ke Mojokerto. Nah, harus pihak Mojokerto, Dispenduk Mojokerto atau Polres Mojokerto itu meminta SKCK dari Polres Bangkalan. Jadi buat kalian-kalian yang mau pindah domisili, Buat tadi buat SKCK dulu ya, biar gak mondar Enggak adopsi mandir. anak dan sebagainya. Yang penting bukan pindah hati. Gitu, Baik. Saya tambahkan untuk yang pindah tempat Ya. itu harus disertakan surat keterangan dari RT RW, surat pindah tempat dari RT RW, kecamatan, kelurahan dan kantor. Fotokopinya saja yang dilakukan untuk pembuatan SKCK. Itu tambahannya. Bapak Adi, kalau bikin SKCK itu kita nantinya akan dapat satu lembar. Iya, Satu SKCK asli. lembar SKCK asli. Iya, betul. Tapi kenyataannya kalau kita melamar pekerjaan nih biasanya dari perusahaan mintanya nggak cukup satu lembar biasanya, jadi butuh beberapa lembar seperti fotokopi legalisir. Kalau fotokopi legalisir berarti kesini juga nih tempatnya ya? Iya, bisa ke Polres, bisa ke mall, Banplas, dan bisa ke SKCK keliling. Oh berarti sama-sama bisa Sama-sama ya? bisa. Bukan langsung harus datang ke Polres Bangkalannya. Ya, harus. Enggak Ada ya. 3 tempat yang Harus. bisa Oh, menerbitkan. 3 tempat. Baik, luar biasa sekali. Dan ada administrasinya enggak? Gratis tanpa dipungut. Legalisir. Oh gratis ya guys, buat kalian-kalian Gratis. yang butuh legalisir
fotokopi dan langsung aja bawa ke kantor SKCK Polres Bangkalan atau di mobil keliling SKCK dan atau di lantai 3 Ban Plus. Langsung saja bawa fotokopinya, harus disertakan yang asli. Aslinya juga. Oh, yang asli juga dibawa. Loh, misalkan yang asli ini sudah diserahkan nih, kita cuma ada fotokopinya aja, ada solusi nggak nih Pak Adi? Kalau misalnya itu bisa menunjukkan aslinya, misalnya dalam scanan dan sebagainya, waktu diserahkan ke perusahaan, ini Pak sudah diserahkan SKCK-nya dan juga ada scan aslinya, itu baru kita bisa. Oh gitu, berarti sebelum nanti misalnya. Oh iya, dan juga catatan lagi, kalau mau legalisir, catatan harus masih SKCK-nya masih berlaku. Iya dong. Kalau sudah tidak berlaku, ada ya. Ada pemohon yang minta legalisir. Setelah dilihat, ternyata masa berlakunya sudah expired. Tidak berlaku. Jangan sampai ya SKCK-nya sudah koit tapi masih minta legalisir. Ya itu harus dicek dan recheck kembali. Jadi petugas di sini sebelum melayani juga harus meneliti data dari pemohon. Nah, jangan lupa digarisbawahi. Jadi legalisir SKCK itu gratis, tapi SKCK-nya difotokopi sendiri dong. Jangan minta difotokopi di sini, ya kan Pak Adi ya? Betul. Pak Adi, sekarang ini kan juga ada beberapa sekolah yang menerapkan akselerasi ya, percepatan. Jadi ada beberapa siswa yang mana lulus sebelum dia memiliki KTP, jadi sebelum dia umur 17 tahun. Tapi pengen melamar kerja, salah satu syaratnya harus melampirkan SKCK ya. Nah, untuk mendapatkan SKCK ini kan belum punya KTP, apa bisa nih Pak Adi dapat SKCK? Bisa itu Pak, bisa. Yaitu ketentuannya bagi pelajar khususnya ya Bu ya, itu bisa menyertakan kartu pelajar dan juga ijazah. Oh. Ijazah kan sudah lulus tapi umurnya belum sampai belum 17 tahun, belum punya KTP, itu kan ijazahnya kan sudah keluar. Jadi dilampirkan ijazah sama kartu pelajar itu tadi. Oh iya baik. Jadi selain untuk melamar pekerjaan, kita ke kuliah kalau nggak salah juga pakai SKCK ya? Pakai SKCK. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, betul, pakai SKCK. Jadi jangan khawatir ya, adik-adikku yang SMA yang belum punya KTP, usianya masih di bawah umur 17 tahun, tapi butuh SKCK, bisa kok ya ngurus SKCK dengan membawa kartu pelajar fotokopinya. Dan ya fotokopinya aja beserta dengan ijazahnya ya. Ijazah yang SMA. Ijazah SMA. Pak Adi tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi ya, kalau masa berlaku SKCK itu adalah 6 bulan. Misal nih Pak Adi, misalnya kita sudah bikin SKCK, masih berlaku. Terus SKCK-nya hilang. Hilang. Itu prosedurnya bagaimana? Apa bisa langsung datang ke sini dengan menyebutkan nomor SKCK-nya tadi dengan tanggal penerbitannya aja, atau dengan melampirkan harus melamparkan fotokopi SKCK-nya? Kalau nggak ada juga? Ya, yang penting ingat nomor SKCK dan nomor bulan, tahun dan tanggal pembuatannya. Bisa dicek kan? Hilang ya. Keterangan dari pemohon itu hilang. Apakah perlu disertakan laporan kehilangan atau tidak? Perlu juga. Perlu. Karena sebagai dasar kami. Oh, iya. Kalau memang benar-benar hilang. Tapi tetap ya bayar PNBP. Tetap ya bayar. Berapa Pak Di? 30.000. 30.000. Karena kenapa? Ya. Itu kan sudah SKCK-nya itu sudah kami serahkan ke pemohon. Iya betul. Jadi tanggung jawabnya ada di pemohon. Jadi kalau pemohon mau dicetakkan ulang kan kita menggunakan belangko baru. Nah setiap belangko itu ada PNBP-nya. Setiap nomor belangko itu ada PNBP-nya sebesar 30.000. Betul. Jadi belangko SKCK ini adalah belangko resmi dari negara.
masing-masing kertas ada nomor serinya ya kalau nggak salah. Dan saya pernah loh ya fotokopi SKCK ini ke fotokopi, luar biasa loh ya, kertasnya seperti biasa, tapi ternyata setelah difotokopi muncul gambar tribrata kalau nggak salah. Iya benar. Ini membuktikan benar-benar bahwasanya belangko SKCK ini asli dari negara dan juga ada nomor serinya. Masing-masing kertas memiliki nomor seri yang berbeda-beda gitu ya Pak Adi ya. Pak Adi, ini ada satu pertanyaan dari masyarakat terkait pembuatan SKCK khusus calon kepala desa. Apakah ada hal yang lebih spesifik atau khusus persyaratan khusus dalam pembuatan SKCK kepala desa ini? Ya, ada. Jadi dalam pengurusan SKCK khusus keperluan kepala desa, yaitu kita menekankan kepada pemohon untuk menyiapkan berkas seperti fotokopi KTP, KK, akte, surat rekom dari polsek itu wajib. Karena yang mengetahui, misalnya calon kepala desa Burne, itu harus pakai rekom dari polsek itu. Karena polsek harus mengetahui calon yang mau ikut dalam pemilihan kepala desa. Dan juga tim suksesnya siapa. Takut antisipasi mengantisipasi kerawanan. Wajib ya. Wajib. Kalau tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bapak Adi, untuk pemohon SKCK bisa, yang masyarakat lainnya ya, bisa melalui online tanpa harus pengantar dari bawah. Tapi khusus Kades ini wajib dari Kades wajib, tidak boleh ditawar. Ya, karena untuk antisipasi kerawanan politiknya. Betul. Dan juga bukan hanya Kades saja, pemilihan bupati, pemilihan DPR, pemilihan pejabat publik lah. Itu wajib disertakan rekomendasi. Tentunya persyaratan-persyaratan ini yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian, khususnya kali ini dari SKCK Polres Bangkalan, hal ini untuk menjaga kondusivitas kewilayahan ya, agar masyarakat juga aman, damai, dan tentram. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya mengganggu waktu lemburnya Bapak ya. Walaupun malam-malam seperti ini tetap bekerja ya. Dedikasi sangat luar biasa sekali petugas dari SKCK Polres Bangkalan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bangkalan khususnya ya. Dan teman-teman sekalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada, untuk kalian yang masih ada unek-unek nih, penasaran atau ada saran, kritik, atau ada pertanyaan apapun itu tentang apapun itu, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe agar kalian bisa update untuk informasi-informasi yang akan selalu kita tayangkan di Buff Production tentunya ya. Baik Pak Adi, sekali lagi terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan apa yang telah Pak Adi kerjakan beserta rekan-rekan yang lainnya mendapatkan catatan pahala ya. Amin, amin ya Allah. Dapat membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dah.